Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang, ekosistem tehnya hilang, air jatuh ke beton, turun ke sungai, banjir di Cisarua, banjir di Bekasi, banjir di kota Bekasi. Oke guys, ini ada lagi sesuatu hal yang sangat lucu dan juga menjengkelkan sekali. Kenapa? Karena sekelas Menteri Pariwisata mengkritik kebijakan Kang Deddy ketika membongkar bangunan Haibis Fantasi di Puncak Bogor beberapa waktu lalu. Nah, Menteri ini mengatakan bahwa Kang Deddy tidak boleh melakukan pembongkaran secara sepihak. Padahal kita semua tahu bahwa bangunan tersebut merupakan biang kerok dari banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu dan merendam wilayah-wilayah Bogor, Bekasi, sampai ke Depok. Nah, yang menjengkelkan kok ini bisa-bisanya seorang menteri mengeluarkan statement seperti itu tanpa melihat fakta di lapangan. Di sini Kang Deddy langsung menjelaskan kepada menteri tersebut bagaimana beliau bisa membongkar Haibis Fantasi yang merupakan penyebab banjir. Menariknya Kang Deddy memberikan arahan tersebut tidak harus membuka buku, membuka literasi. Kang Deddy dengan kecepatan berpikirnya langsung memberikan statement terhadap pernyataan tersebut ketika di pinggir sawah, guys. Bayangkan betapa jeniusnya, betapa cerdasnya gubernur kita ini. Dan sekaligus beliau memaparkan bagaimana cara memajukan kepariwisataan di Indonesia. Kayaknya Menteri Pariwisata ini harus kuliah lagi ke Kang Deddy. Oke, kita simak penjelasan Kang Deddy. Nah, gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, punya alam yang sangat indah. Punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya menyempit, keruh, penuh dengan sampah, kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor. Nah, caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih, indah, tertata, kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada, pariwisata pasti berkembang, taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalannya harus pada mulus di mana-mana, petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga, orang yang berlalu lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap, angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya, wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir, semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Keamanan negaranya. Negaranya harus aman, bebas dari konflik. Tidak boleh jalannya macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku. Nggak boleh. Harus tertib negaranya. Harus nyaman negaranya. Tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme. Harus bersih. Kemudian yang berikutnya adalah apa lagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, sinyalnya selalu menyala. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Pemerintahnya ramah terhadap negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita dengan sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour, nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita. Bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura.
perjalanan tiket Jakarta Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta Malaysia. Nah, Jakarta Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Kalau itu terjadi maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri. Harus apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita. Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat. Itulah guys, istimewanya Kang Deddy. Makanya Jawa Barat akan menjadi istimewa dipimpin oleh Kang Deddy. Hidup Bapak Aing.